Bapak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman semua, baik yang dari luar dan dari dalam UKSW sendiri. Ya, selamat datang di dalam webinar PUSAPDEM, Pusat Studi Agama Pluralis dan Demokrasi, yang hari ini kita akan masuk dalam seri yang ketiga. Kita akan berbicara tentang peta suara maya, agama, dan COVID-19, seperti yang pamflet yang sudah tersebar. Kita akan melihat bagaimana agama dan COVID itu yang sering kita temukan, jarang dibicarakan. Kali ini akan dikaji atau yang akan diangkat atau kita sama-sama akan belajar dari kedua orang pembicara yang kece di bidang masing-masing. Salah satu dari dosen Fakultas Teknik Informatika, dan yang satu lagi dari mahasiswa Sosiologi Agama, mahasiswa pasca sarjana Sosiologi Agama. Ya, yang pertama saya akan berusaha memperkenalkan kedua pembicara bagi kita semua dan bagi teman-teman yang dari luar yang belum kenal siapa mereka. Yang pertama, dosen yang kece dan dosen yang sangat bersahabat dengan siapapun di mana saja dia berada, di lingkungan kampus maupun di seputar atau kita menemui di mana saja. Dosen yang ganteng, Kakak Evans Mailoa. Jadi waktu itu dia pesan, hanya kan bukan giliran, itu belum giliran toh. Jadi lu kasih. Sarjana komunikasi dan mengambil Master of Computer Science. Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Itu untuk pembicara kita yang pertama. Yang kedua, Saudara Ripka Isabella Gemala, sarjana teologi yang sekarang lagi menempuh studi S2 di Magister Sosiologi Agama UKSW. Kita tidak memperpanjang lagi pengantar, kita akan masuk ke dalam diskusi. Diskusi yang pertama akan dimulai oleh Kak Rika, kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Kak Evans Mailoa. Adapun mekanisme atau apa yang akan alur pertanyaan yang akan dibagikan, kami akan membatasi atau membuat diskusi ini menjadi tidak akan ada melalui pertanyaan melalui kolom chat. Kami akan melihat yang akan langsung lewat raise hand, jadi teman-teman langsung akan bertanya. Kita akan bagi sesuai 2 termin, masing-masing sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Dan kalau memang sudah selesai dan masih ada yang ditanyakan dan kalau waktu masih memungkinkan, kita akan lanjut diskusi. Tetapi kalau waktu sudah selesai dan kita akan menutup kegiatan diskusi kita, maka kegiatan diskusi untuk seri ketiga saya tutup. Jadi kita akan masuk yang pertama kepada Kak Ika. Waktu 20 menit Kak Ika. Bisa cepat, bisa saja, kalau bisa pas, agar kita akan lebih banyak pada sisi tanya jawab atau sisi diskusi. Kak Ika akan berusaha menjawab tentang agama dalam dunia virtual, bagaimana agama memberi makna dalam dunia virtual itu sendiri di tengah pandemi COVID-19 itu sendiri. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Kak Ika. Silakan Kak Ika. Oke, saya memastikan dulu ini suara saya kedengaran. Terlalu kecil Kak Ika. Oke. Mana ya? Halo Kak Ika. Halo. Sudah. Kedengaran Kak? Ada feedback.
Oke, suara saya kedengaran, Ian? Sudah, Kak, sudah. Kalau bisa, kuat ya, Kak. Oke. Terima kasih atas perkenalannya dari teman kita, Saudara Ian. Saya akan langsung saja mulai dari peta suara Maya tentang agama dan COVID-19 dari sudut pandang agama. Nah, sebelum masuk lebih dalam mengenai perspektif agama dalam dunia virtual mengenai COVID, kita akan masuk dalam pengertian masyarakat dalam cyberspace atau dunia maya. Nah, sekarang bahkan sebelum juga pandemi COVID, kita tahu bersama bahwa kebanyakan aktivitas masyarakat kebanyakan itu bertumpuh pada cyberspace atau dunia maya. Nah, contohnya apa? Ketika misalnya orang bangun tidur, kebanyakan semuanya cek handphone. Kemudian update status itu sangat penting sekarang untuk beberapa kalangan, juga berbagai sektor dari sektor ekonomi, agama, bahkan sekarang turun dalam dunia maya. Apalagi sekarang semenjak COVID-19 ini ada dalam masyarakat, mau tidak mau aktivitas dari masyarakat itu harus menyesuaikan dalam dunia virtual atau dunia maya. Nah, di dalam cyberspace sendiri, setiap pengguna itu mampu menciptakan identitas dan lingkungan yang baru sesuai keinginan. Jadi, saya ini bisa secara anonim ada di dalam cyberspace atau dunia maya begitu, tanpa ada kontrol sosial di dalamnya. Nah, bahkan dari beberapa kalangan juga, kadangkala manusia itu bisa teralienasi dengan diri sendiri maupun teralienasi dengan lingkungan hidupnya. Contohnya apa? Bahkan sebelum COVID ini juga kan, kalau misalnya dalam tongkrongan, dalam lingkungan sosial, banyak sekarang orang yang candu terhadap media sosial begitu. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat begitu istilahnya. Kemudian hal yang sangat penting juga untuk kita lihat bersama, di dalam dunia maya itu, realitas dan hiperrealitas itu sulit untuk dibedakan. Karena data dan informasi itu bisa direkayasa, dan realitas itu bisa diciptakan. Jadi, pergumulan masyarakat saat ini, contohnya, ini saya memberi contoh kemarin, pas waktu panas-panasnya COVID itu sekitar bulan Februari ke Maret, kemarin kan sempat viral itu video dari China, itu orang-orang pingsan di tengah jalan begitu, terus direkam, media memblow up, memake up informasi, dan membuat kepanikan massal begitu di seluruh bagian dunia. Jadi yang mau saya lihat di sini, media itu bisa menciptakan realitas baru gitu loh. Dan pada ujung-ujungnya, ketika informasi yang tadi itu menyebar, sekarang itu dinyatakan sebagai informasi hoax gitu. Setelah diteliti, ternyata orang-orang yang pingsan di tengah jalan, bahkan itu puluhan orang pingsan di tengah jalan, itu hanya rekayasa belaka, teman-teman. Jadi narasi-narasi tersebut yang mirisnya hidup dalam benak masyarakat hingga saat ini gitu loh, sehingga menyebabkan frustasi sosial di dalamnya. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas bagaimana sih agama dalam dunia virtual gitu. Apakah sampai sekarang agama itu turut memberi makna gitu dalam dunia virtual terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, hingga saat ini kan aktivitas keagamaan juga, bahkan sebelum new normal, banyak program dari aktivitas keagamaan itu mengarahkan dakwah, misalnya untuk pengajaran secara online, ibadah secara live streaming, dan juga banyak sekali program-program doa misalnya. Kemarin itu sempat viral juga tentang doa lintas agama gitu di dalam media sosial, juga program dari pemerintah, dari wakil presiden kemarin, acara lintas agama secara virtual begitu, di tengah
pandemi COVID. Tapi yang ingin saya dan Kak Evan yang lihat di sini, apa sih yang belum gitu hangat diperbincangkan gitu loh. Nah, ini yang mau kita sorot, ternyata ketika masyarakat bersosialisasi atau berinteraksi di dalam media sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk membangun solidaritas antar umat beragama di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi ini contoh-contohnya dari postingan Jawa Post dan juga Kusdia Abdul itu. Jadi teman-teman, gimana sih seharusnya agama itu membentuk kekuatan secara kolektif untuk mengatasi gitu loh pandemi COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bersama juga, kesehatan atau keselamatan manusia itu tidak tergantung lagi pada urusan pribadi, tetapi itu semua sekarang bergantung dalam tindakan kolektif gitu loh. Bagaimana agama itu berperan untuk bekerja sama, memberi kontribusi dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan pandemi COVID ini gitu loh. Jadi sebenarnya narasi-narasi seperti ini yang muncul, yang seharusnya muncul dan turut andil gitu loh dalam memerangi COVID-19 sendiri. Nah, kemudian, nah ini yang ternyata kita dapati dalam penelitian kita kemarin, banyak sekali narasi-narasi destruktif gitu loh. Kok bisa ya? Maksudnya orang-orang di tengah pandemi COVID ini masih aja memikirkan hal-hal yang destruktif gitu loh, masih mencurigai beberapa pihak, misalnya tentang teori konspirasi gitu loh. Dan iya, pada akhirnya semuanya itu mengarah kepada stereotip juga. Tanpa ada metode berpikir yang baik dan metode berpikir yang cukup kritis dalam menghadapi setiap narasi-narasi yang muncul di dalam media sosial. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, karena pergaulan di dalam media sosial itu antara realitas dan hyperrealitas itu sangat sulit untuk dibedakan, maka sampai sekarang pun orang-orang tuh masih bergelut dalam konspirasi gitu loh, teori konspirasi tanpa melihat sebuah narasi yang valid gitu loh di dalam informasi terkait COVID gitu loh. Jadi sekarang di dalam media sosial itu, masyarakat tidak hanya aware terhadap COVID-19, tetapi juga masyarakat perlu aware terhadap hyperreality atau hiperrealitas tadi. Jadi kita harus perlu juga dalam kehati-hatian kita untuk melihat lagi bagaimana seharusnya kita mengolah informasi di dalam media sosial terkait dengan COVID-19. Nah, ada juga beberapa data hingga saat ini, contohnya ini, postingan dari tokoh-tokoh agama yang seakan-akan memposisikan orang-orang di luar agama mereka itu adalah penyebab munculnya COVID ini gitu loh. Jadi jangan sampai rakyat ini ditindas dengan informasi yang destruktif. Nah, jadi teman-teman yang mau dilihat di sini, banyak sekali misalnya orang-orang Chinese atau keturunan Chinese lalu lalang sana-sini. Ada juga teman saya tuh yang didiskriminasi akibat narasi-narasi ini dalam internet gitu loh. Karena misalnya, karena Kristen gitu loh, jadi orang kafir gitu kan, jangan deket-deket sama dia gitu loh, nanti terjangkit gitu. Jadi stigma-stigma seperti itu yang kayaknya itu masih bertahan sampai sekarang. Kemudian juga, nah ini juga sempat viral kemarin sekitar bulan Februari, tentang katanya virus corona ini adalah tentara Allah untuk melindungi Muslim gitu kan. Nah, jadi
seakan-akan orang yang terkena ya akan terkena itu bukan bagian dari mereka, tapi yang kita harus lihat secara detail kan sebenarnya corona ini nggak memandang agama gitu loh. Corona ini menyerang semua manusia gitu loh tanpa terkecuali gitu. Jadi, nah agar kekuasaan tidak absolut dalam memberi informasi, nah masyarakat itu perlu terbuka terhadap pengetahuan yang valid dan ilmiah gitu. Jadi berusahalah untuk mencari tahu gitu loh sebelum kita memviralkan narasi-narasi seperti ini gitu. Karena kebenaran informasi itu akan kelihatan gitu loh. Jadi narasi-narasi seperti ini ketika itu diposting secara berulang-ulang gitu loh. Seakan-akan ini adalah data yang faktual, fakta di dalam lapangan, tetapi hal tersebut hanya bagian dari proyeksi manusia saja dalam membuat highlight sebuah informasi yang tidak tahu validnya itu di mana. Nah, ini juga yang sempat kami temui di dalam media sosial. Lewat rekaman suara isi sebut COVID-19 itu sebagai hukuman bagi orang kafir. Nah, jadi katanya orang-orang kafir itu akan terkena COVID-19 sebagai hukuman gitu loh, atas kehendak Tuhan gitu kan. Ini kan narasi-narasi yang sudah sangat destruktif dan sangat jahat gitu loh. Nah, kok narasi ini tiba-tiba hilang gitu setelah beberapa orang dari Kementerian Agama itu terkena virus COVID-19 gitu. Nah, ini juga kayak begini. Ini pertamburan di kelurahan terbanyak kasus positif COVID-19 di Jakarta. Nah, yang mati kena COVID banyak dari kaum kafir karena asalnya dari negara kafir. Banyak kejadian mayat kafir itu ditelantarin, nggak dikuburin, gitu kan. Jadi narasi-narasi seperti ini sangat mendiskriminasi gitu kan orang-orang yang bukan bagian dari agama, bukan agama mereka gitu loh. Nah, bagian selanjutnya yang saya mau lihat di sini juga dalam dunia virtual, agama itu bisa menjadi support system, tapi ini belum ditinjau lebih lanjut karena seperti yang kita lihat bersama, data dalam internet kebanyakan selalu di-highlight bagaimana penangkalan virus tersebut, tapi kurang untuk melihat lagi bagaimana sih dampak psikologis gitu loh dari pandemi COVID ini gitu loh. Banyak orang sebenarnya yang akhirnya psikosomatik gitu, ketakutan secara berlebihan gitu loh. Dan meninggal karena misalnya serangan jantung akibat dari kepanikan itu sendiri. Jadi sebenarnya agama ini boleh menjadi sebuah support system untuk mendukung orang-orang yang mengalami frustasi gitu loh. Tapi kok narasi-narasi ini jarang muncul ya di media sosial begitu. Apa kurang seru atau kurang penting gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya narasi-narasi keagamaan yang berfungsi untuk misalnya memberi support kepada orang-orang, sebenarnya itu yang harus di-highlight gitu, di-post secara berulang-ulang. Karena agama ini bisa saja menjadi sebuah motor penggerak untuk solidaritas sosial dan meredam trauma psikologis tadi gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Dan sekarang kalau nggak salah di Indonesia, khususnya di daerah Maluku dan Manado, adalah daerah yang katanya itu kurang mempercayai corona itu adalah penyakit yang nyata gitu loh. Jadi banyak orang yang sekarang kalau di sini masih terbuai dengan teori konspirasi gitu loh, tidak sepenuhnya percaya, bahkan mencurigai pemerintah gitu loh dalam data tentang COVID-19 ini gitu. Nah, setelah ditelisik, kenapa sih nggak percaya gitu sama COVID-19? Oh, itu konspirasi Kak gitu kan kalau ditanya. Atau
itu hanya bagian dari rekayasa dari para elit global misalnya. Itulah dampak dari kemarin informasi tentang konspirasi yang tidak ada counternya gitu loh. Karena informasi tersebut masih berulang-ulang itu dipaparkan dalam media sosial. Jadi orang-orang jadi nggak percaya gitu loh kalau misalnya ini COVID ini adalah permasalahan serius yang harus kita hadapi bersama-sama gitu loh. Jadi saya kira itu bagian dari pengantar dari saya mengenai suara agama di dalam media sosial terkait dengan COVID-19. Kak Ian, nanti sebentar kita akan lihat bagaimana secara langsung peta tentang suara dunia maya terkait dengan agama dan COVID-19. Saya kira itu dari saya. Kak Evan akan mungkin melanjutkan sekaligus dengan metode penelitian kita. Oke. Ya, terima kasih Kak Ika atas pemaparan materi yang disajikan. Jangan sampai kita rakyat ditindas dengan informasi yang bersifat destruktif atau merusak atau memusnahkan. Terima kasih sekali lagi Kak Ika atas pemaparan. Kita akan pindah ke Kakak yang ganteng, Kak Evans Mailoa. Kak Evans akan berbicara tentang eksplorasi data di dunia maya yang saat ini kurang diperhatikan. Kita akan disajikan dengan sebuah hal yang baru yang menurut kita masih awal. Kak Evans akan membuat kita bercahaya. Silakan Kak Evans, waktu dan tempat saya persilakan. 20 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Ian. Selamat malam rekan-rekan semua, baik yang dosen maupun mahasiswa. Saya bersyukur, terima kasih sekali karena diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ya, penelitian sederhana sebenarnya di eksplorasi dunia maya. Sebenarnya sejujurnya ini bisa dibilang penelitian yang menarik. Apa menarik nanti saya akan paparkan dalam slide saya. Nah, sebelum saya masuk mungkin saya sedikit mengoreksi ini Om Ian, saya biasa panggil Om Ian. Ian bilang saya sarjana komunikasi, padahal saya tidak punya latar komunikasi sama sekali. Ekskom itu sarjana kompor Om Ian. Oke, intermezzo sedikit ya. Sekarang kita coba lihat bersama, saya mungkin share screen, izin share screen dulu ya. Saya akan menampilkan PowerPoint ini. Ya, saya berharap bisa terlihat oleh kawan-kawan semua. Slide PowerPoint saya pakai dari slidesgo.com kalau supaya teman-teman tahu jangan sampai dikira plagiasi ya, karena kita menggunakan kekayaan intelektual orang, kita harus jujur juga kasih tahu. Nah, ini PowerPoint ini dengan judul Social Media Edict. Kenapa begitu? Karena memang yang lagi kita bahas ini bagaimana orang-orang suka menggunakan sosial media dan kemudian sudah mulai kecanduan gitu ya. Jadi saya pilih PowerPoint ini untuk mendukung yang nanti kita bicarakan malam ini, yang kita diskusikan bersama. Nah, sebenarnya ini mulai dari apa yang dilakukan ya. Jadi supaya tidak terlalu kaku, karena biasanya kalau bilang penelitian itu kan kakunya minta ampun. Saya coba merangkum dengan sedikit lebih singkat, step by step yang kami lakukan. Dan kami berharap memang dapat masukan banyak dengan teman-teman yang malam ini hadir, partisipan yang hadir untuk perbaikan model kami mungkin, atau mungkin ada step yang harus kami abaikan dan diganti dengan step yang lain misalkan, supaya nanti hasil yang diperoleh lumayan baik begitu ya. Jadi saya akan memulai dengan pendahuluan singkat kenapa kok kami harus melakukan penelitian ini. Kemudian metode yang kami pakai, sebenarnya ini metode lama, Social Network Analysis, SNA begitu. Kalau di orang-orang yang suka main teknik informatika, gitu biasanya ini model lama, tapi sekarang lagi booming karena terutama di Indonesia ya, kita lagi suka menganalisa atau eksplorasi data dunia maya. Kemudian proses yang kami lakukan, itu polling datanya dari Twitter, kemudian kita pas analisa datanya, kami pakai sedikit pendekatan machine learning. Nah ini kalau teman-teman dengar biasanya, ini apa lagi gitu ya. Mungkin banyak orang bilang ini sesuatu yang sangat susah, tapi sebenarnya bisa dibilang ini mudah. Nah,
Kemudian nanti kita akan lihat hasil, tapi sebenarnya hasilnya ini belum 100% ya, karena masih on progress. Nanti saya akan sampaikan juga ketika kita lihat di slide saya selanjutnya. Nah, saya berharap ini tidak seperti kelas lagi sementara mengajar, kemudian kawan-kawan hanya datang mendengar dosen sedang berbicara, dan seterusnya. Saya berharap nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ingin disanggah, mungkin open mic tidak apa-apa kali Om Ian ya? Siap, Kak. Oke, supaya nanti jangan sampai tunggu sampai selesai baru kemudian bertanya, karena menurut saya bisa jadi sudah terlewat gitu ya. Baik, kita mulai yang pertama. Ini data yang saya punya, sebenarnya bukan punya saya sebenarnya ini, karena saya ambilnya dari internet juga ini ya. Jadi kalau kawan-kawan masuk ke We Are Social namanya, jadi We Are Social itu dia punya data di seluruh dunia penggunaan internet terutama. Nah ini data Indonesia ini menarik. Ini Januari 2020, itu artinya di Indonesia kita belum mengenal yang namanya pandemi COVID ya. Nah, 272,1 million ya. Ini total populasi kita. Kemudian mobile phone connection, artinya kita terhubung dengan handphone itu gunanya lumayan ini. Versus population lumayan nih 124%. Artinya orang Indonesia sudah sangat familiar dengan handphone. Nah, ini sebenarnya kalau ditarik lebih ringkas, bisa dibilang bahkan anak SD pun sudah banyak yang punya handphone gitu ya. Nah, kita juga ternyata yang paling banyak menggunakan internet. Jadi kalau kita lihat 175,4 billion ya, penetrasinya lumayan nih 64%. Ini padahal sebelum pandemi. Jadi saya sangat yakin setelah pandemi memang lonjakannya lebih drastis. Bisa sampai, kalau asumsi saya pribadi, itu bisa sampai 100% kenaikannya. Tapi namanya asumsi ya, bisa jadi keliru. Saya sebenarnya ingin melihat hasil kajian dari ABGI. Jadi ABGI itu asosiasi, saya lupa, pengguna jasa internet ya di Indonesia. Nah biasanya mereka punya hasil penelitian yang mereka selalu paparkan bahwa berapa pengguna internet, berapa yang akses sosial media, dan seterusnya itu lengkap. Jadi ABGI punya data itu biasanya saya jadikan acuan. Jadi kalau biasanya saya mau bicara tentang sosial media di Indonesia atau data internet di Indonesia, biasanya saya mengacu ke ABGI ini, asosiasi ini. Nah, data mereka itu menurut mereka sudah mereka kaji, sudah dapat, sekarang lagi bikin demografinya. Jadi terakhir saya cek, mereka bilang semoga di semester kedua ini, mungkin di bulan-bulan ini atau mungkin sampai bulan depan akan keluar hasilnya, jadi kita bisa tahu kira-kira pengguna internet di Indonesia seberapa wow gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena inilah sumber data kita. Kalau dulu orang melakukan penelitian kan harus terjun ke lapangan, betul ya, kemudian mungkin menyebar kuesioner atau dengan wawancara di lapangan. Nah, namun sekarang sejujurnya kita bisa mencapai atau kita bisa menjangkau daerah-daerah yang remote area ya, atau daerah-daerah terpencil untuk bisa mendapatkan data sesuai yang kita butuh untuk kita analisa. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan, sebentar ini ada interupsi ini. Begini sudah kalau kita diskusi malam dari rumah ya. Kalau ada suara-suara bising sedikit, saya minta maaf ya kawan-kawan. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kalau kita lihat indikator digital growth-nya, kalau kawan-kawan perhatikan di sini, ini total population-nya Indonesia selalu dianggap akan naik gitu ya, dan dari tahun 2019 ke 2020 ternyata nambahnya 1,1%, dan pengguna internetnya, pengguna handphonenya, mobile phone-nya ya, mobile phone connection-nya itu naik lumayan ini, 4,6%, dan internet user-nya lonjakannya lumayan nih 17%, apalagi pengguna media sosial ya, ini naik 8,1%. Itu data dari We Are Social ya, Hootsuite punya. Nah, sekarang ini menjadi acuan kita bahwa Indonesia berarti sumber data di dunia maya itu pasti banyak, besar sekali. Nah, sekarang kita coba lihat dari statistika punya. Ini Statista ini, saya lupa bukan Statista sih namanya, aduh saya sudah tutup lagi. Dia menampilkan data statistiknya seperti ini. Jadi data realnya yang dia punya itu dari 2017, 2018, 2019 dan 2020 ini sebenarnya belum selesai, tapi yang sisanya ini dari 2020 sampai 2025 ini dilakukan yang namanya peramalan. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu statistik gitu ya, ini namanya regresi linear, jadi dia naik ke atas begitu
dan biasanya ini regresi linear positif. Semoga kawan-kawan masih ingat dulu mungkin zaman sekolah SMA mungkin belajar ya, saya tidak tahu. Di kuliah mungkin juga dapat ketika belajar metodologi penelitian mungkin, atau mata kuliah statistika mungkin. Nah, sehingga karena trennya naik ke atas begini, itu artinya kalau kita melakukan peramalan begitu, menebak apa yang terjadi ke depan, nah ini trennya positif nih karena dia naik terus nih. Nah, itu artinya kita tidak akan kehabisan data untuk kita lakukan penelitian di dunia maya, karena dia selalu bertambah terus. Jadi, kalau bilang datanya kurang itu rasanya tidak mungkin. Yang ada adalah data akan semakin banyak, dan bisa jadi yang kalian atau kita semua akan explore itu akan semakin banyak juga. Nah, kalau kita lihat, kalau kita breakdown ke social media users gitu ya, di Indonesia, berdasarkan umur dan gender, kalau kawan-kawan bisa lihat di sini, ini dari Statista sampai 17 itu perbandingannya sekian. Kemudian umur yang paling banyak pengguna itu di 25 sampai 34 range umurnya ya. Dengan male ternyata lebih banyak kawan-kawan, kalau kita lihat male-nya lumayan banyak dibandingkan dengan female-nya gitu ya. Nah, data-data ini akan sangat penting ketika kita mau melakukan penelitian dan kita mau sasar data yang kita mau ambil apa, range umurnya berapa. Nah, itu sebenarnya kita bisa menggunakan ini sebagai acuan atau pijakan kita sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, yang saya lakukan dan Rifka itu sebenarnya kami bikin proyek sederhana. Ini sebenarnya usulnya, idenya itu dari Bu Caken Lat, Bu Isa ke Bu Caklat ya. Bu Caken bilang, bisa nggak kita lihat kira-kira gimana orang bicara tentang COVID-19 dan bisa nggak dikaitkan dengan agama. Nah, kemudian saya pikir, ini susah-susah gampang, tapi kelihatannya bisa gitu ya. Karena itu saya mengajak Rifka, Dek, ayo kita coba lihat bersama. Nah, kita melakukan crawling data dari 28 September, jadi kurang lebih baru jalan sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu lebih. Nah, rencananya nanti sampai Desember. Harapannya karena 3 bulan rasanya sudah lumayan untuk kita olah. Kalau mau lebih banyak, ya biasanya sih 6 bulan misalkan, atau bahkan lebih. Kalau kawan-kawan pernah mendengar, kami menggunakan mesin pintar, mesin cerdas gitu, yang namanya drone emprit. Nah, drone emprit ini dikembangkan oleh kawan-kawan di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Salah satu atau penggagasnya itu namanya Mas Ismail Fahmi. Mungkin teman-teman bisa lihat atau googling aja, tulis Ismail Fahmi akan muncul namanya beliau. Dan beliau juga orang yang menulis buku tentang membaca Indonesia gitu ya, membaca Indonesia. Jadi membaca Indonesia dari dunia maya kalau saya tidak salah ingat. Bukunya itu dia merangkum percakapan Indonesia di dunia maya 2018, 2019 kayak begitu. Jadi per tahun dia baca gitu. Yang paling ramai orang bicarakan di Indonesia itu apa sih? Ternyata itu terpola. Jadi tanpa sadar komunikasi kita kalau dulu terjadi secara tradisional dan sekarang terjadi secara visual di dunia maya itu bisa dibaca. Sama halnya dengan kalau dulu mungkin kita melakukan penelitian sosial, kita harus terjun ke lapangan dan ambil data ya. Dan sekarang Mas Ismail Fahmi bilang, kita bisa melihat data orang atau kita bisa melakukan penelitian dengan memanfaatkan semua bukti digital mereka di dunia maya. Karena tanpa sadar, saya mau tanya, jujur aja jawab teman-teman nih, siapa yang satu hari ini belum menyentuh sosial medianya? Jujur aja. Kalau sampai ada, saya sangat bahagia. Tapi rasanya untuk range umur 20-an sampai 35-an begitu, atau sampai 40, itu jarang sekali. Apalagi untuk anak-anak yang bisa dibilang remaja pemuda gitu ya. Itu biasanya kalau mereka ke kampus, buku bisa lupa, dompet bisa saja lupa, mau makan nanti pinjam uang dari teman, tapi handphone lupa, biasanya mereka balik untuk ambil. Saya tidak tahu itu benar apa adanya atau ini hanya menjadi imajinasi saya, tapi itu terjadi. Saya melihat beberapa mahasiswa saya, kalau mereka lupa handphone, mereka izin sebentar keluar. Kenapa? Itu ambil handphone gitu ya. Jadi handphone itu sudah seperti nyawa gitu ya, harus dibawa terus. Nah, kawan-kawan juga tanpa sadar, saya mau tanya juga nih, jawab jujur. Siapa yang hari ini, atau dalam 1 minggu ini deh, belum bikin status? Saya bikin status sama sekali misalkan. Dan saya rasa mungkin dari kawan-kawan yang partisipan di malam ini bisa jadi ya, separuh dari kita bisa jadi sudah bikin status selama kurang lebih 1 minggu. Itu bukti digital.
Jadi setelah kita taruh itu di sosial media, dan itu akan tetap di sana. Walaupun kita hapus, itu tetap ada di sana sebenarnya. Dia hanya dipindahkan, tapi dia tetap ada di sana. Itulah sebabnya saya bilang, bukti-bukti digital ini yang menjadi sumber kita untuk kita melakukan eksplorasi atau kita bisa melakukan penelitian lanjutan di dunia maya. Nah, mesin drone emprit yang kami pakai ini dia memang menggunakan mesin learning namanya, ini pendekatan mesin learning. Jadi bagaimana mesin bisa cerdas, bisa berpikir seperti layaknya manusia. Jadi dia bisa memetakan, oke, kata-kata ini dari statusnya si ini sebagai positif, statementnya positif. Oke, kata-kata seperti ini statementnya negatif. Jadi itu ada namanya analisa sentimen namanya di dunia maya. Jadi mana yang positif, mana yang negatif. Jadi kita bisa melihat data ini digiring ke arah positif atau digiring ke arah negatif. Kalau tadi kawan-kawan memperhatikan yang Ripka sudah sampaikan sangat baik sekali, dia melihat secara satu persatu gitu ya, dari beberapa status yang lumayan rame itu, dan giring opini itu tinggi sekali. Dan ternyata orang di Indonesia juga kalau namanya agama itu masih sesuatu yang benar-benar sensi, kalau menurut bahasa saya sebagai orang awam itu sebagai sesuatu yang sensi. Salah sedikit akan menjadi rame luar biasa seperti itu. Keyword yang kami gunakan memang hanya 2 sebenarnya, COVID-19 dan pandemi begitu. Tapi filter keywordnya kami pasang beberapa. Sayangnya mesin cerdas ini tidak bisa dipasang banyak filter. Sebenarnya kami mau banyak filter, tapi namanya mesin juga ya, semakin banyak ternyata dia akan semakin lambat kinerjanya dan bahkan kemudian nanti stuck atau dia berhenti. Sehingga kami hanya batasi di sini. Keyword ini sejujurnya saya diusulkan oleh Mas Naufal namanya, salah satu juga teman yang di UII yang mengusulkan, mungkin Mas pakai keyword ini agama, halal, amin. Biasanya kalau netizen kalau nulis amin, ini kelewatan satu Mas, jadi amin begitu. Kemudian doa mungkin Mas, itu bisa juga ditarik gitu. Sama doa pakai petik gitu ya. Nah, saya bilang, boleh Mas, saya manut saja. Karena usulan beliau ini menurut saya sangat baik, dan ketika tarik data, hanya dalam waktu 2 minggu, nanti kita lihat bersama, hasilnya lumayan baik. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih yang ingin dieksplor? Sejujurnya saya dan Ripka ini dalam konteks mau memulai dan masih menerka. Sebenarnya kita mau lihat apa aja sih? Cuman di awal memang kami fokusnya cuma 2 hal ini. Jadi yang pertama kita ingin lihat, sebenarnya ketika orang bicara agama dan COVID-19 itu topik-topik utamanya apa sih? Topik yang dibahas itu apa sih? Jadi kita maunya melakukan yang namanya pengelompokan gitu ya. Mungkin kalau pendekatan teknisnya ada yang namanya aglomerative methods gitu, atau algoritma aglomeratif, di mana dia akan mencoba mengelompokkan dengan gaya seperti tree gitu ya. Jadi kalau ngomong ini dan ini, ini mereka satu kelompok, ini dan ini satu kelompok. Jadi dia mencoba mengkelompokkan, kemudian nanti kita ingin lihat kira-kira berapa topik besar sih yang dibicarakan seperti itu. Nah, sebagai contoh ini hanya sebagai contoh, ketika kami pasang di mesin, jalan belum sampai 1 minggu ternyata rame, orang bicarakan tentang Bapak Presiden Amerika Serikat, Pak Donald Trump yang kena COVID, dan kemudian di Indonesia itu didoakan. Saya sempat bertanya dengan Ripka, ini baik ya? Terus menurut Ripka, ya sebenarnya baik sih Pak, Kak, tapi itu sebenarnya kayak sarkasme gitu. Jadi mendoakan semoga cepat sembuh, tapi gitu ya. Nah, dan setelah saya lihat mesin menganalisa, itu ternyata sentimennya negatif. Jadi dibilang itu sebenarnya negatif juga. Nanti kita lihat bersama sebagai contohnya. Setelah kita dapat topik-topik apa yang paling banyak dibahas dan yang paling besar, begitu kita ingin lihat sebenarnya aktor utamanya kalau di dalam network atau di dalam jaringan di sosial media itu namanya node begitu, titik 1 itu namanya node atau kita sebut sebagai aktor. Siapa sih yang jadi pusat? Biasanya ini mencontoh dengan kehidupan real kita. Jadi biasanya kalau kawan-kawan punya kesempatan, biasa lihatlah ibu-ibu kalau pagi-pagi belanja di ibu tukang sayur gitu ya. Nah biasanya kalau kita belanja di ibu tukang sayur begitu, emak-emak begitu ya. Ini untuk sapi saya minta maaf, siapa tahu di sini ada partisipan juga yang ternyata ibu-ibu gitu ya. Tapi biasanya kalau mereka bergerombol begitu pas beli sayur, terus ada satu yang buang suara, dengar itu enggak? Nah, itu rame. Itu artinya akan terjadi percakapan di situ. Betul? Dan biasanya tanpa sadar, satu orang itu dia menjadi influencer namanya. Dia menjadi pusat yang kemudian orang lain kemudian ikut nimbrung bicara.
Bahkan ketika tukang jual sayur itu sudah pergi, emak-emak ini atau ibu-ibu ini masih nimbrung ngomong seperti itu juga tentang topik tersebut. Coba lihat, rasanya itu yang sering realita yang terjadi di Indonesia ya. Nah, ternyata itu juga sama yang terjadi di dunia maya. Jadi, komunikasi kita yang dulu terjadi secara tradisional, harus tatap muka, itu juga dilanjutkan di komunikasi di dunia maya. Jadi ada yang namanya komunitas digital gitu ya. Dan kita ngobrol juga tanpa sadar, ada satu orang yang buang suara atau pasang status, dan yang lainnya kemudian ada yang retweet, ada yang like, ada yang ikut komentar. Nah, itulah terjadi yang namanya network. Nah, siapa yang menjadi aktornya itu sih, itu yang kini kita ingin tahu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, apalagi sekarang lagi rame tentang RUU Omnibus Law ya. Nah, itu di dunia maya itu perbicaraan itu sangat-sangat banyak, dan data yang didapatkan hanya dalam waktu sekian hari itu sangat banyak juga. Kita bisa tahu akun siapa yang naik dan terjadi perang di dunia Twitter gitu ya. Saling serang. Nah, ini disinilah main yang namanya influencer, atau yang dinamakan kalau kita melihat kalau ada yang namanya buzzer gitu ya, yang mereka baru bikin akun tapi mereka punya follower lumayan banyak, kemudian mulai main untuk menggiring opini. Oke, itu yang bisa kita eksplor lebih jauh menurut kami. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan, sebenarnya ini tidak menarik ini. Ini background saya, kalau kawan-kawan lihat background video saya ini, ya bulan gitu ya, karena mau mencerminkan bahwa ini yang terjadi di bulan dan bintang gitu ya. Jadi ini yang terjadi di percakapan di dunia maya. Semua titik-titik ini itu mewakili node atau mewakili satu user begitu. Dan ketika mereka bergerombol, itu berarti mereka sedang membentuk satu network. Dan siapa yang menjadi pusat di situ akan tampil, dia akan jadi pusat. Nah, kita menganalisanya tinggal melihat si orang yang menjadi pusat ini sebenarnya dia lagi umpan atau dia lagi buang atau dia sedang pasang status apa sih sehingga yang lain ini ikut nimbrung seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan, ini beberapa yang muncul di beberapa hari terakhir. Kalau yang ini, dia lumayan ramai di minggu lalu, jadi satu akun ini ternyata akun, saya lupa nanti biar Ripka yang mengingatkan saya, ini akunnya NU garis lucu, kalau saya nggak salah ingat ya. Betul ya Ripka ya. Nah, kemudian lumayan banyak karena di minggu lalu itu sekitar 600-an note yang lain yang kemudian retweet, ada yang juga komentar di sini gitu ya. Dia membentuk satu jaringan. Kemudian di sini ada jaringan baru lain, di sini ada jaringan baru lain, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin bagi orang awam ini akan dilihat ini apa sih? Saya beberapa kali kalau posting apa yang saya suka amati ini di media sosial saya, itu orang-orang bilang itu apa yang kamu lihat, nggak ada gunanya gitu ya. Tapi sebenarnya ini kita sedang melihat bagaimana percakapan orang-orang di dunia maya. Nah, saya mungkin lanjut dengan slide selanjutnya. Kalau kita rangkum secara cepat, ini kalau sudah dibikin dalam bentuk infografis gitu ya, supaya lebih mudah untuk dibaca oleh rekan-rekan. Ini di sosial media kurang lebih hampir 3.000 ya, hampir 3.000 mentions. Jadi dari tanggal 28 September sampai hari ini 22 Oktober, hampir 1 bulan ya. Nah, ini hampir 3.000 yang ngobrol tentang ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini kalau dilihat sentimennya ya, ternyata selama ini kalau orang bicara COVID dan agama itu lebih banyak sentimennya ke arah negatif. Sebenarnya bisa kita lihat dengan lebih detail lagi. Negatifnya itu isinya apa sih? Itu bisa. Mungkin nanti saya mungkin akan contohkan sedikit ketika kita buka mesin Drone Emprit ini ya, supaya kita lihat bersama. Nah, ternyata yang netral itu cuma 27. Dan yang positif itu cuma 1.200, tapi lebih banyak yang arahnya negatif. Oke. Yang lain yang bisa kita lihat ini word cloud namanya. Jadi di dalam membaca percakapan di dunia maya, itu kita bisa gunakan satu pendekatan NLP atau pendekatan natural language processing gitu ya. Jadi kita bisa lihat kata-kata itu kan semua orang pasang status kan kita tarik tuh kata-katanya atau kalimatnya mereka kita tarik, kemudian kita pecah-pecah menjadi kecil yang namanya token. Jadi misalkan saya punya kalimat saya benci COVID-19, misalkan seperti itu, dia akan dipecah menjadi saya sendiri, benci sendiri, COVID-19 sendiri. Jadi mereka dipecah-pecah sendiri seperti itu. Nah, kemudian mereka akan dikumpulkan berdasarkan kelompoknya sendiri, kemudian nanti akan dihitung berapa banyak kemunculannya dia. Kemudian nanti ditampilkan dalam yang namanya word cloud. Jadi ini namanya word cloud. Nah, kalau kita lihat dia semakin tebal dan semakin besar, itu artinya dia yang paling sering muncul.
Kalau kawan-kawan perhatikan, pembicaraan orang terkait agama dan COVID-19 yang lumayan banyak itu ternyata ada kalimat ini, negara, bahkan, menjadikan, nah itu yang lumayan banyak. Kemudian ada Allah di sini ya. Nah yang aneh lagi, orang Indonesia ini menarik nih, ngomong tentang COVID dan agama tapi tidak lepas dari yang namanya presiden. Nah ini menarik gitu ya. Ada doa juga di sini. Bahkan ditarik juga ada alibi. Ini kan menarik. Terus di sini digiring lagi ke resesi demokrasi gitu ya. Padahal yang kita mau lihat ini sebenarnya hanya agama dan COVID. Dan kawan-kawan bisa lihat sendiri ternyata saling terhubung dengan yang lain. Nah itulah sebabnya saya bilang penelitian di dunia maya seperti ini itu menarik karena dia punya sumber data sangat banyak dan yang kita mau eksplor itu banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Oke, mungkin supaya tidak seperti sedang kelas begitu, saya rasa saya harus hentikan sampai di sini. Selanjutnya mungkin kita masuk ke diskusi-diskusi saja ya. Kalau misalkan teman-teman ingin lihat drone empritnya mungkin nanti saya coba jalankan. Begitu mungkin Om Ian, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Kak Evans. Ya, teman-teman kita akan masuk di dalam sesi diskusi. Silakan teman-teman, kita akan buka 5 orang penanya yang mau langsung berkomunikasi dengan teman-teman pembicara, kakak-kakak pembicara. Silakan raise hand teman-teman. Saya buka untuk termin yang pertama 5 orang, silakan teman-teman. Oh ya, 1, 2, yang pertama Kak Wilson, yang kedua Kak Ian. Kemudian silakan teman-teman. Masih ada lagi? Oh ya, untuk pertama silakan Kak Wilson, Pak dosen. Ya, terima kasih Bu Moderator. Selamat malam Bapak Evang. Selamat malam Rika. Oke, saya langsung ke pertanyaan saya. Terima kasih untuk presentasinya. Ini lebih ke Bapak Evang sebenarnya. Bagaimana dengan teman-teman yang latar belakangnya antropologi, ya, antropolog, sosiolog itu, atau arkeolog misalnya, yang ketika sebelum pandemi ya penelitiannya harus fisik gitu, ke lapangan, wawancara observasi. Nah, kemudian dengan pandemi dibatasi, nah lalu berkembang misalnya di teman-teman yang belajar antropologi itu ada metode etnografi virtual. Nah, tapi tetap ada batasannya karena dia hanya bisa menjangkau pada daerah yang terjangkau sinyalnya ada listrik, kan begitu. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan presentasi Om Evang dan Ripka ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang latar belakangnya belajar sosiologi, antropologi, arkeologi, dan lain-lain yang ketika penelitian pilihannya fisik. Ketika beralih ke virtual, ya terbatas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Wilson. Silakan yang kedua Kak Ian. Silakan. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Yan, saya dari Dompu NTB. Dari paparan panelis tadi kan, menurut saya itu gimana ya, hal-hal sophisticated, yang sangat sophisticated lah yang bisa kita dapatkan dalam hal menambang data dari dunia maya gitu kan. Tapi concern saya, pendidikan saya sih saya guru bahasa Inggris ya gitu. Tapi saya punya kepedulian tersendiri dan saya tidak tahu caranya saya berkontribusi bagaimana di masyarakat tentang pemahaman agama ini kan gitu. Orang-orang di sosial media itu kan kadang terbagi menjadi 2, ada yang moderat dan ada juga yang konservatif. Kadang-kadang dari ada 2 suara ini, bagaimana caranya kita untuk juga agar jangan sampai yang konservatif yang cenderung tidak terlalu toleran terhadap perbedaan ini tidak terlalu menguasai
narasi gitu loh. Sangat-sangat miris juga jika suatu saat bangsa dan negara ini mengarah ke satu warna saja kan gitu, sedangkan kita keindahan kita, nilai jual kita dari sisi pariwisata misalnya adalah keberaneka-ragamannya kita gitu. Saya sendiri adalah Muslim, cuman suatu saat saya nggak kebayang jika semua orang itu harus pakai hitam-hitam, perempuannya dan cowoknya harus pakai celana cangkring semua gitu. Sedangkan di sosial media yang sedikit tapi dan radikal ini memang bersuara sangat-sangat vokal ya. Kebetulan saya berada di NTB dan NTB itu ya memang arah ke sananya itu sangat-sangat, narasi yang mereka tonjolkan di sosial media itu sangat-sangat nampak gitu. Sebagai orang yang tidak punya skill di internet, teknologi kekinian, kira-kira menurut para panelis apa sih peran kita yang bisa kita lakukan di sosial media gitu. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kesempatan ini. Saya langsung berikan kepada kedua pembicara. Silakan Kak Evans dan Kak Rika. Terima kasih juga Kak Winson yang menanyakan apa yang menjadi permasalahan saya sih. Sebenarnya juga yang saya alami karena COVID saya tidak bisa balik kepada daerah asal. Silakan Kak Evans dan Kak Rika, dimulai duluan dari siapa? Kak Evans mungkin. Oke, terima kasih Om Ian dari saya ya. Ini saya senang sekali nih ada Om Wilson, saya biasa panggil Om Wilson soalnya. Sama Om Ian ya. Saya tidak tahu nih kebiasaan panggil Om sekarang ya. Jadi orang kelihatan lebih tua sekali gitu. Padahal mungkin panggil kakak saya juga lebih baik gitu ya. Boleh saja. Siap. Nah, saya mungkin pertama dulu ke pertanyaannya Om Wilson. Ini menarik. Jadi sejujurnya penelitian eksplorasi di media sosial ini itu kalau kita di Indonesia menganggap itu sesuatu yang baru, padahal sebenarnya itu sudah sangat lama dan banyak digunakan. Kalau kita lihat banyak penelitian kayak tadi ya, bidang-bidang seperti antropologi, sosiologi, begitu. Kalau di luar Indonesia ternyata sangat banyak. Jadi kalau saya cari di Indonesia jurnal-jurnal yang membahas tentang penelitian, tapi sumber datanya dari dunia maya atau dari sosial media lebih khususnya, itu sangat sedikit, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Nah, saya kemudian mencoba beberapa kali, kebetulan mengajar untuk teman-teman di sosiologi, di Fiskom gitu ya, dan saya sejujurnya cuma paham tentang sisi teknis, lebih paham tentang konteks, sudah pasti teman-teman yang kuliah dan mendalami bidang itu. Dan ketika saya minta mereka untuk mencoba explore, itu saya terkagum. Bahkan bisa dibilang saya sampai di titik di mana saya sendiri tidak terpikirkan untuk mengolah di sisi itu gitu, melihat keterkaitan di sisi itu, dan mereka bisa. Jadi menurut saya kalau ditanya bagaimana dengan teman-teman di bidang-bidang seperti antropologi, sosiologi, begitu ya, yang dulu biasanya penelitiannya langsung dengan turun ke lapangan untuk dapat data, itu sekarang memang terbantu, menurut saya terbantu dengan adanya ini ya. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita keliru, karena banyak juga yang menganggap bahwa berarti sekarang penelitiannya ke semua data dari virtual dong. Tidak begitu. Penelitian dengan data dari virtual tidak mengganti namanya penelitian dari data langsung di lapangan. Tidak mengganti. Jadi saya mau kasih tahu jangan sampai keliru memahami pernyataan saya di presentasi tadi mungkin, bahwasanya terutama untuk daerah-daerah yang remote area seperti tadi saya bilang, di mana sumber mereka untuk nge-tweet itu mungkin sangat terbatas karena mungkin sinyal juga. Nah, sebenarnya kalau di mesin drone emprit itu kita bisa lihat yang paling banyak posting itu dari daerah mana, itu bisa kita lihat langsung, karena semua kita dengan gadget kita, dengan handphone kita, sebenarnya kan kita punya geolocation. Di semua handphone kita ini ada geolocation. Jadi posisi kita sekarang di mana? Ketika saya nge-tweet atau saya pasang status di Facebook, saya pasang status di Instagram misalkan, itu kita terdeteksi, posisi kita di mana itu terdeteksi. Nah, kebetulan memang kalau dengan menggunakan mesin atau bisa pakai tools namanya GEPI, itu salah satu tools machine learning juga,
itu dia akan mengambil langsung data dari Twitter, dan dia ambil itu posisi kita. Jadi dia baca latitude dan longitude, baca koordinat kita. Jadi dia akan bisa tahu, kalau kita bicara tentang NTT misalkan, tapi posisi kita yang nyetatus itu di mana itu ketahuan, seperti itu. Jadi sebagai peneliti di bidang sosial media atau di bidang dunia maya begitu ya, rasanya data yang kita ambil kita harus verifikasi ulang. Itu kalau di dalam dunia sains data namanya pre-processing. Jadi kita harus cek dulu data yang kita ambil ini ada berapa banyak yang null. Null itu artinya datanya tidak ada isi. Nah, apakah harus dihilangkan ataukah kita harus melakukan cari yang paling sering muncul namanya modulus gitu ya. Ataukah kita harus hapus semua satu baris atau kita bisa gantikan isinya. Itu salah satu proses di processing, pre-processing data. Atau kita lihat posisi. Kalau kita mau menganalisa daerah, misalkan kayak kemarin rame orang bicara tentang Black Lives Matters gitu ya, saya lupa. Black Matters ya kalau tidak salah ya, hashtag yang rame karena kejadian di Amerika Serikat itu. Kemudian ada muncul juga yang Black Papuan Matters, dan ternyata tidak rame di Indonesia. Nah, waktu dia rame, ternyata banyak yang berbicara itu bukan orang di Papua ternyata, tapi banyak yang di sekitaran Jakarta. Nah, kalau seperti itu rasanya kita harus melakukan yang namanya double check, atau kalau kita orang Indonesia selalu bilang cross check lagi. Apakah yang mengangkat data tersebut itu jangan-jangan dia hanya buzzer, dia hanya untuk bikin supaya jadi yang namanya tweet war. Atau benar-benar keluhan dari netizen yang memang tidak suka dengan hal tersebut. Nah, itu kita memang harus lihat. Dan saya rasa pribadi untuk melihat seperti itu memang harus orang yang bidangnya itu jadi sosiologi, antropologi. Nah, itu sebabnya ketika saya mengangkat topik agama dan COVID, saya rasa kalau baca datanya, explore datanya, mungkin saya tahu secara teknis. Tapi untuk pendekatan kualitatifnya misalkan, atau pendekatan dari sisi agama, saya rasa saya masih lemah. Itu sebabnya ketika Ripka bilang, saya bersediakah untuk terlibat bersama? Nah, itu saya sangat senang. Artinya begini, penelitian di dunia maya itu memang dia harus lintas. Sekarang penelitian apapun yang kita lihat, itu dia harus lintas ilmu ya. Jadi kalau kemarin saya melihat ada salah satu teman di Amerika Serikat, dia lagi studi S3, dia orang sosiologi, dan penelitiannya dia itu mainnya data science, yang biasanya kita di Indonesia bilang data science itu sesuatu yang tidak cocok untuk ilmu sosial, cocoknya untuk ilmu-ilmu eksak gitu ya pasti. Namun ternyata dia bilang nggak bisa gitu, justru itu yang digunakan untuk penelitian-penelitian yang sosial seperti itu. Nah, tadi kalau menjawab yang Om Wilson punya pendapat seperti itu Om Wilson. Penelitian dunia maya tidak bisa menggantikan yang namanya penelitian tatap muka langsung. Kita pasti butuh kalau mau dapat insight lebih, saya rasa memang harus tatap muka langsung. Cuman karena sekarang sedang pandemi ya, jadi mungkin keterbatasan juga tidak bisa langsung terjun ke lapangan untuk ambil data misalkan. Nah, kalau kita ambil data dari dunia maya, tidak seperti yang tadi saya bilang, tidak semua 100% kita langsung percaya itu datanya. Karena seperti tadi, di dunia maya itu juga ada yang namanya mak comblang, atau yang namanya penyebar rumor gitu ya, yang namanya influencer dan buzzer tadi. Jadi otomatis kalau kita mau melihat secara lebih jauh, kita harus membersihkan itu dulu. Yang influencernya, buzzernya juga harus dibersihkan, supaya kita dapat data yang benar-benar real. Jangan sampai ketika kita ambil data, kita mau olah, mau analisa, ternyata data yang kita ambil ini data yang sudah di dalam tanda kutip, sudah dipermainkan gitu ya. Akhirnya nanti kita punya hasil analisa juga tidak tepat. Jadi mungkin kalau pendapat saya seperti itu Om Wilson, atau mungkin jangan-jangan saya salah tangkap ini. Terima kasih Om Evan. Memang terima kasih untuk responnya. Hanya ada satu catatan ya, memang ini orang antropologi mungkin yang bisa jawab soal etnografi virtual. Tapi oke, terima kasih untuk penjelasannya Om Evan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Om Wilson. Saya juga belum tahu tentang etnografi virtual itu ya. Itu saya baru dengar ini Om. Terima kasih untuk inputan yang sangat baik. Baik, sekarang kita ke pertanyaan Kak Yan tadi ya. Om Yan tadi bilang bahwa ya itu dia. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Saya sejujurnya nih ya, mau mengajak kawan-kawan kalau mau lihat dari sisi percakapan virtual, garda paling kuat itu sebenarnya orang-orang muda, atau bisa dibilang ya kita-kita ini, orang-orang yang katanya belajar atau berpendidikan. Karena apa? Karena saya sejujurnya sangat sedih, penyebar hoax paling kuat itu di dunia maya adalah orang-orang berpendidikan. Kenapa? Karena kita sangat lemah sekali.
Sejujurnya, ini permainan gaya-gaya media, pasti teman-teman juga lebih paham dari saya. Orang kalau ingin supaya banyak orang baca dia punya status atau baca dia punya berita, itu yang paling pertama dia sasar adalah headline. Headline yang begitu, tanpa orang akan membaca isinya, tapi orang hanya lihat headline, dan orang cuek dengan isinya. Jadi biasanya yang dijual oleh media-media kita di Indonesia itu headline. Headline yang menjerumuskan atau yang bikin supaya jadi perang, itu akan cepat sekali kita share. Yang share itu siapa? Ya orang-orang yang berpendidikan. Sehingga saya rasa, pendapat saya Om Yan, ya, saya rasa kita sebagai orang-orang yang kita belajar, kita berpendidikan, harusnya kita juga yang menahan diri untuk melakukan share. Yang paling sering melakukan share itu kita. Nah, biasanya tidak baca isinya apa, tapi ya begitu lihat headline-nya, wah ini provokatif gini-gini, langsung kita share tanpa kita double check isinya. Dan memang media-media di Indonesia terutama paling suka yang kayak begitu. Sejujurnya ini saya buka-bukaan juga yang saya tahu. Yang suka mempermainkan seperti itu dari Finlandia. Kenapa? Jadi di Finlandia itu ada kelompok yang memang sukanya adalah memprovokasi Indonesia, karena kalau Indonesia rame, mereka dapat duit. Semakin sering kita baca, semakin sering kita klik, semakin sering kita share, itu kan mereka dapat duit. Nah, jadi ya mereka suka kayak begitu. Jadi ada topik apa, kayak sekarang RUU Omnibus Law ini yang paling rame nih, yang paling rame digoreng dan dibikin rame sekali itu. Jadi kalau ditanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kalau saya bilang kita berusaha untuk menahan diri. Kalau orang-orang di Finlandia itu mereka punya step by step, ada sangat banyak membaca data sebelum akhirnya yakin untuk di-share atau dibagikan. Tapi kita di Indonesia biasanya malas untuk mengikuti semua langkah-langkah itu, karena langkah-langkahnya, langkah pertama, baca dulu isinya seperti apa. Langkah kedua, yakin yang nulis itu siapa, harus dicek recordnya penulisnya siapa. Ya, baca yang ketiga, dia punya link itu dari sumber terpercaya atau tidak. Kemudian yang keempat, harus dicek juga isinya. Dia itu ambil dari berita hoax atau enggak. Nah, itu kan otomatis sangat banyak yang harus kita cek dan recheck. Jadi biasanya karena kita tidak punya waktu, atau mungkin memang ya tidak punya waktu kebanyakan sih, karena untuk cek-recheck seperti itu biasanya butuh waktu setengah jam paling cepat. Biasanya karena kita nggak punya waktu, kita share. Jadi kalau usul saya, kalau kita tidak bisa melakukan check and recheck, kita langsung lompat ke sisi kedua, yaitu jangan melakukan share. Stop di kita. Jangan kita lanjutkan. Karena apa? Karena kalau kita sudah share, kemudian kita tarik kembali, seperti yang tadi saya bilang, jejak digital itu tetap ada. Jadi kalau sudah terlanjur kita share dan kita delete, ya jejak digital tetap ada. Jadi sebaiknya sebelum kita share, pastikan dulu dari pribadi kita, kalau memang kita tidak yakin, jangan. Sebaiknya jangan. Nah, saya tidak tahu nih, apakah saya menjawab yang Om Yan bilang, atau jangan-jangan saya keliru juga memahami ini. Ya, cukup menjawab. Makasih banyak, Kak. Baik, terima kasih banyak Om Yan. Mungkin dari Ripka punya pernyataan, mungkin saya mau dengar Ripka punya pendapat nih. Kalau dari saya, ya selama ini saya mengikuti juga beberapa informasi terkait COVID juga kan, banyak hoax sana-sini. Yang perlu sebenarnya untuk menjadi kesadaran kita bersama, bagaimana kita meningkatkan budaya literasi kita untuk lebih lagi memperdalam pengetahuan kita tentang COVID-19 dari media yang dapat dipercaya gitu loh. Agar apa? Informasi-informasi yang tidak valid itu bisa kita counter gitu loh. Jadi orang kita tidak bisa membiarkan orang-orang hidup dalam narasi tersebut juga. Jadi kalau kita juga akan diam, orang-orang juga malah akan hanyut dari situ. Nah, kalau dari sisi saya, bagaimana kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi juga, jangan berhenti untuk mencari tahu, dan juga itu jadi kontribusi kepada kita untuk memberikan banyak hal dalam masyarakat, dalam media sosial. Karena diri kita ini juga kan bisa dilihat dari apa yang kita posting gitu kan. Siapa tahu banyak informasi yang dibutuhkan orang lain itu ada dalam timeline kita gitu. Jadi marilah kita mengeksplor informasi yang valid gitu, terus untuk menangkal informasi seperti hoax gitu. Itu sih kalau dari saya. Apalagi berbicara tentang COVID-19 juga kan agak sensitif juga di dalam beberapa kalangan yang
seperti yang dibilang tadi, ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya gitu loh. Jadi justru kita tingkatkan budaya kita untuk mengeksplor itu. Ini kayak apa sih gitu loh. Dengan harapan juga kan teman-teman lain juga seperti itu gitu. Biar ada narasi yang jelas di dalam media sosial, karena mau tidak mau budaya kita sekarang itu ikut menyesuaikan dengan perkembangan dalam dunia virtual. Itu kalau dari sisi saya. Dan juga untuk seperti tadi tentang narasi apa ya namanya, orang-orang yang konservatif, orang-orang yang moderat gitu kan, orang-orang yang fanatik. Jadi kita menempatkan diri kita juga secara benar di tengah gitu loh. Jangan kita main adu argumentasi untuk memprovokasi gitu kan. Karena seperti yang sudah saya dan Kak Evan juga telisik lebih dalam, ternyata kok bisa ya orang-orang tuh lebih seru bahas tentang hal-hal yang berbau provokatif gitu loh. Karena saya melihat ternyata orang di media sosial itu cenderung lebih berani gitu loh untuk mengkritik sesuatu, karena dengan harapan itu kan bisa dihapus gitu loh, padahal itu kan tetap terekam dalam media sosial gitu. Jadi gunakan keberanian kita juga itu untuk mengcounter informasi yang misalnya kita anggap itu juga salah gitu kan. Dan jangan kita terbawa dalam narasi-narasi atau berita-berita yang provokatif. Kita cari tahu dulu. Saya sangat setuju dengan argumentasi Kak Evan tadi. Juga memberi semangat, memberi support gitu loh. Memberi support terutama bagi mereka yang sementara merasa frustasi dalam kehidupan sekarang akibat dari COVID-19. Juga seperti yang saya bilang tadi juga, jangan bernormalisasi ya, karena sekarang banyak orang udah nggak tahu buat apa gitu kan, di rumah terus, sama media sosial terus. Jadi ada juga beberapa kasus gitu loh, sekarang banyak orang menormalisasi bully gitu dalam apa namanya, meng-highlight berita tertentu. Jadi seperti yang saya bilang tadi juga, banyak pihak yang dirugikan, banyak pihak yang didiskriminasi akibat dari semangat orang untuk membuli sesuatu, mengangkat sesuatu gitu di dalam media sosial sekarang. Jadi ada juga malahan sekarang orang yang viral karena apa namanya, mendiskriminasi orang lain gitu loh. Terus dia bangga gitu kan. Contohnya dalam media TikTok juga banyak, ada beberapa orang yang dihujat akibat dari narasi-narasinya tuh yang kontroversial gitu loh. Nah kok itu yang malah di-highlight gitu loh. Orang-orang malah kasih panggung untuk narasi-narasi yang seperti itu, memecah belah beberapa pihak gitu loh. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, bagaimanakah kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam media sosial untuk beberapa narasi yang kita sebarkan, dan bagaimanakah kita memupuk kekuatan kolektif kita untuk melawan virus corona ini dengan narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang memberikan support untuk setiap orang yang hadir dalam media sosial gitu loh, bukan malah narasi-narasi yang memecah belah beberapa pihak gitu loh. Jadi kan enak kalau misalnya pagi-pagi cek handphone, ada narasi tentang harus semangat gitu loh dalam situasi pandemi, walaupun misalnya dipecat misalnya, atau mengalami di PHK gitu kan, dalam urusan pekerjaan dan dalam sektor ekonomi mengalami kesusahan, terus tiba-tiba ada narasi-narasi yang menyemangati, memberi support, itu kan memberikan damai juga dalam batin kita gitu, untuk saling mensupport. Jadi narasi-narasi itu seperti itu yang saya kira perlu di-highlight dalam kita bersosialisasi dalam media sosial, dan menjadi sekaligus menjadi sosok yang memberi semangat bagi orang-orang yang mengalami frustasi sosial dalam situasi pandemi ini dalam media sosial. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Evan dan Kak Ika. Teman-teman, sedikit informasi dari teman-teman panitia sudah memberikan link untuk yang mau sertifikat, silakan linknya sudah ada, silakan teman-teman mengisi sesuai dengan nama lengkap teman-teman. Ya, kita akan masuk lagi dengan pertanyaan mungkin teman-teman, tapi sebelum itu mungkin
5 menit untuk Kak Evan untuk menonjol memperlihatkan kepada kita apa itu drone emprit atau apa, saya juga belum tahu, atau mungkin sudah pernah diberikan kepada kami di kelas agama kemarin, tapi kalau bagi teman-teman yang lain mungkin belum pernah melihat atau belum pernah mengetahui, mungkin 5 menit Kak Evan bisa? Baik, bisa, sangat bisa. Terima kasih. Jadi, ini menurut saya narasi yang kuat yang harus kita kembangkan juga dalam hubungannya dengan antar agama ya. Jadi kawan-kawan di Universitas Islam Indonesia itu, kawan-kawan Muslim di sana sangat baik hati sekali. Mereka terbuka untuk semua orang, tidak memandang agamanya apa. Yang penting mau sama-sama menggunakan mesin drone emprit ini untuk membaca Indonesia dari dunia maya begitu, dan harapannya mau untuk mempublikasikan entah itu dalam tulisan-tulisan di surat kabar atau bahkan tulis paper misalkan, itu mereka sangat izinkan untuk hal itu terjadi. Nah, ini menurut saya ini sisi positif ya. Jadi ini narasi positif yang juga harus kita tonjolkan. Nah, mesin drone emprit ini mungkin saya izin share screen ya. Jadi mesin drone emprit ini kalau kawan-kawan lihat seperti September gitu ya. Kalau kawan-kawan bisa lihat di layarnya, ini yang rame, ternyata dia naik lumayan tinggi tanggal 4 Oktober kawan-kawan. Ada 509 mention, itu waktu saya klik dan ngecek, itu ternyata rame karena posting dari NU garis lucu. Jadi ini ada akun di Twitter namanya NU garis lucu. Kemudian menulisnya seperti ini, setelah dinyatakan positif COVID-19, mari kita doakan sama-sama agar real Donald Trump ini adalah akun dari Presiden Donald Trump gitu ya, diberi kesehatan, amin. Nah, ini ternyata oleh mesin dianggap sebagai negatif. Nah, ini yang tadi saya bilang, dilihatnya harus secara mendetail, kenapa kok bisa sampai negatif gitu ya. Nah, ini ternyata yang retweet sangat banyak sekali. Nah, kemudian percakapan terkait agama dan COVID ini atau berdasarkan keyword yang muncul itu agak-agak sepi di tanggal selanjutnya, bahkan di tanggal 8 Oktober itu tidak ada yang menyentuh sama sekali atau meretweet tentang itu atau mention tentang itu. Namun, dia rame lagi ketika di sini, di baru kemarin, tanggal 20 Oktober nih, 2 hari yang lalu ya, kalau kita lihat, ternyata yang di-mention itu atau disebut itu ini, ya Allah, berikanlah kekuatan untuk para frontliner memerangi COVID-19 ini sehingga menang. Ya Allah, hanya Engkau, tempat kami berserah diri. Amin, ya Allah. Nah, ini apa sih mesin mendeteksinya sebagai negatif? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, satu kalimat panjang itu dia akan dipecah menjadi token-token kecil dan ditarik untuk dikasih bobot namanya. Nah, ternyata kalau dia dikasih negatif ini karena bobot perangnya itu. Jadi sebenarnya kalimat ini kan kalimat yang kalau kita baca secara cepat, kita akan bilang ini kalimat positif sebenarnya karena kita ingin memerangi gitu kan, dan kita mendoakan para frontliner alias tenaga kesehatan kita, nakes yang berjuang untuk bisa memenangi gitu ya. Namun karena ada kalimat memerangi, itu berarti sama mesin dia di-train untuk mendeteksi kata perang itu sebagai negatif. Itu sebabnya di sini dia menjadi negatif. Seperti itu. Nah, apakah ini menjadi masalah, Kak? Kalau menurut saya, kalau mau lihat secara detail, kita harus merubah data trainnya, harus rubah. Supaya jangan sampai hal-hal yang seperti ini tetap akan dianggap sebagai negatif. Tapi sekali lagi kita harus lihat, kalimat ini benar-benar negatif ataukah positif. Nah, itu tadi kalau kita lihat berdasarkan tanggal, tapi sebenarnya kita juga bisa lihat sih berdasarkan hari. Sorry, bukan hari. Berdasarkan jam. Jam berapa sih orang Indonesia paling rame untuk melihat itu bisa kita deteksi juga kalau misalkan kita cek by hour gitu ya. Nah, ini tanggal-tanggalnya ini, kemudian ini ada jam-jamnya di sini. Nah, sebenarnya bisa kita besar lagi untuk bisa melihat jam berapa sih paling rame. Ternyata hari Minggu jam 1 siang itu paling puncaknya itu. Nah, kalau ditanya kok bisa Kak jam 1 siang, jam 2 dan jam 12 sampai jam 1 itu ramai sekali sampai sore. Nah, saya bisa bilang mungkin karena hari Minggu orang santai di rumah, di jam-jam segitu lagi santai pegang handphone dan kemudian baca berita itu sehingga mereka melakukan retweet atau komentar atau like gitu ya di tweet tersebut sehingga dia naik, trennya naik seperti itu. Jadi itu kita bisa baca per jam, kita baca per menit juga bisa, bahkan
analisa sentimennya juga, kalau kawan-kawan lihat di sini, ini analisa sentimennya juga bisa kita lakukan langsung. Nah, ini analisa sentimen seperti yang tadi saya tampilkan. Seperti apa, nah ini. Bisa kita langsung cek seperti itu. Jadi, rasanya kalau kita pakai mesin ini, itu kita bisa lihat secara cepat dan bisa menarik data dan menganalisa lebih gampang. Terutama untuk teman-teman yang mungkin bukan dari latar belakang computer science mungkin ya, atau yang pingin analisa tapi hanya drag and drop, tarik dan melihat begitu. Tidak perlu sampai harus menuliskan code dan seterusnya. Mungkin itu sekilas tentang drone emprit. Saya ini juga kawan-kawan bisa lihat kalau trennya sentimen berdasarkan jam gitu ya. Ini rasanya lebih gampang dibaca ya, demografi seperti ini, infografi seperti ini. Nah, mungkin seperti itu aja tingkat yang bisa saya tunjukkan tentang mesin ini. Sebenarnya selain mesin ini kita bisa juga melakukan manual, tapi rasanya kalau manual memang butuh effort yang lumayan kuat, lumayan banyak gitu, dan memang butuh dasar-dasar analisa jejaring yang lumayan gitu. Baik, saya kembalikan ke Om Ian. Ya, terima kasih Kak Evans. Ada satu pertanyaan juga Kak Evans dan Kak Rika di dalam kolom chat dari Kak Grand Randila. Sebelum terlewatkan masuk ke sesi berikut, saya mau bertanya, apakah benar ada media-media yang turut ambil bagian dalam mempropagandakan korban COVID? Karena mengingat ada orang yang mengalami penyakit seperti asma, stroke, dan flu, malah dibilang COVID. Karena saya melihat kasus yang justru seperti itu, mohon maaf jika pertanyaan saya keliru atau seperti apa. Silakan Kak Ika dan Kak Evans, mungkin tanggapan tentang pertanyaan dari Kak Grand. Bagaimana? Mau Ika dulu atau saya? Ika dulu mungkin ya? Kak Evan. Oh, saya? Baik, ini dilematis Mas Grand, saya panggil Mas atau Kak atau Om ini. Kenapa saya bilang dilematis? Karena kalau kita bicara, itu kita harus bicara berdasarkan data. Nah, kalau data belum ada, berarti kan jadinya masih asumsi. Nah, itu berat. Jadi bisa jadi menggiring opini. Nah, mungkin saya jawab dari, ini pendapat ya, saya bukan bicara sebagai data karena saya belum punya data real, tapi kalau pendapat saya, apakah benar ada media? Menurut saya, pendapat saya pribadi ada. Kenapa begitu? Karena inilah sumber uangnya mereka. Jadi, kalau saya baca dari beberapa video yang pernah saya tonton, tapi sekali lagi saya bilang ini sebagai pendapat, karena saya belum merilis atau belum mencari tahu sumber videonya itu dari siapa, itu saya belum mencari tahu. Tapi memang beberapa video menunjukkan juga dari beberapa diskusi menampilkan, saya juga lihat dari status Instagramnya Pak Ganjar Pranowo ya, Pak Gubernur juga sempat posting seperti itu, bahwa memang beberapa orang yang sakit begitu, sakitnya bukan COVID tapi diklaim sebagai COVID. Nah, kalau yang kemarin yang saya lihat dari yang Pak Ganjar punya itu, kalau tidak salah ya karena ada yang meninggal dan biayanya lumayan banyak begitu sama pihak rumah sakit, kalau saya tidak salah ingat begitu, diklaim supaya sudah diklaim aja sebagai COVID, karena kalau dari COVID itu kan dapat insentif dari pemerintah begitu. Jadi main klaim seperti itu. Nah, kemudian biasanya yang kayak begini akan digoreng. Kenapa akan digoreng? Karena media butuh banyaknya orang mengakses gitu ya. Jadi biasanya akan digoreng. Dan memang benar waktu itu begitu rame langsung blow up juga banyak. Kawan-kawan memperhatikan, tulis aja konspirasi, terutama di Indonesia ini paling suka tentang ini. Itu ramai sekali. Atau tulis aja propaganda korban COVID, itu banyak sekali. Tapi sekali lagi, Mas Green, saya bilang ini pendapat pribadi saya. Karena kalau kita bicara di sains data, kita harus punya pegangan data. Nah, sejujurnya saya belum punya pegangan data. Itu menurut saya data yang belum terpercaya. Karena kalau data terpercaya itu kita harus cek. Misalkan ada video itu siapa yang bikin, itu kita bisa recordnya sampai ketahuan siapa yang pertama kali sebar. Nah, itu kalau di dunia computer science namanya cyber security. Jadi harus dicari tahu itu sampai siapa yang buat pertama kali file tersebut, atau siapa yang unggah pertama kali, itu harus dicari. Nah, itu baru dianggap sebagai data real. Kalau belum punya data seperti itu berarti kita masih asumsi. Sehingga saya bilang bahwa ini pendapat pribadi saya ya, bukan berdasarkan data real, karena
kalau data real kita harus cari sampai ke akarnya seperti itu. Mungkin itu Mas Green yang bisa saya sampaikan dari pendapat saya. Silakan dari Kak Ika, mungkin ada tambahan? Kak Ika. Ya, Ian. Halo Kak Ika. Ya, udah Ian. Mungkin Kira udah cukup jelas ya yang sudah dipaparkan oleh Kak Evans tadi. Ya kalau misalnya dari media mainstream juga mungkin nggak ada ya, tapi kalau misalnya media yang ingin mencari keuntungan, sepertinya ya dengan sangat terpaksa mungkin mempropagandakan informasi gitu loh untuk keuntungan, biasanya sih begitu. Dan banyak juga korban dari itu, makanya saya dan Kak Evan tadi mengatakan bahwa jangan berhenti untuk mencari tahu lagi kan, kedalamannya itu seperti apa, siapa yang menulis gitu, karena itu sangat penting. Saya kira itu Ian dari saya. Iya, terima kasih Kak Ika dan Kak Evans. Kita masih ada sisa waktu 15 menit, teman-teman semua, Bapak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Kita akan masih ada sisa waktu 15 menit. Penanya terakhir, silakan teman-teman yang mau bertanya raise hand. Silakan kalau masih ada teman-teman. Kita masih punya waktu 15-20 menit terakhir. Silakan bagi teman-teman yang mau langsung berdiskusi dengan teman-teman pembicara, silakan. Kalau saya, maaf saya potong nih. Kalau saya rasanya jangan bertanya, tapi mungkin kasih masukan. Karena bisa jadi saya dan Ripka ketika melakukan penelitian ini bisa jadi ada banyak keliru atau salah. Jangan malu kawan-kawan. Ya, silakan Kak Evan. Mungkin ada. Maria. Saya lihat ada Mbak Maria. Dominika. Ya. Oh, silakan Ibu atau Kakak Maria Dominika. Silakan. Baik, kakak-kakak pembicara, perkenalkan saya Maria dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Saya mau bertanya, beberapa kali ini saya asik bermain media sosial khususnya di Instagram. Nah, banyak yang di kolom komentar itu ada komentar yang cenderung mendiskreditkan seseorang perihal fisik, agama, ataupun etnisnya. Juga ada sesuatu postingan di media sosial sebenarnya bernilai positif, tetapi malah ditanggapi secara negatif. Nah, sebagai pengguna media sosial, khususnya di pandemi ini, bagaimana upaya atau resep supaya kita lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial? Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Maria. Silakan, mungkin langsung. Oh, ada satu lagi Kak, sebelum ditanggapi. Ada Rika Adriana, BR Boru Simanjoran. Silakan Kak Adriana. Oke, terima kasih Kak. Iya Kak. Silakan Kak. Silakan Kak Adriana, langsung ya, saja. Perkenalkan saya Adriana Boru Simanjorang dari Fakultas Teologi Angkatan 20. Jadi saya mau bertanya Kak, kemarin itu saya pernah mengikuti suatu ibadah dan ada pendetanya bilang gini, kita itu harus memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan Yesus, dan setelah proses ibadah selesai, ada satu orang yang menanggapi seperti ini, kita mau beri apa sedangkan ekonomi susah begini di saat COVID, dan perbincangan tersebut berhenti saat pendetanya bilang begini, jangan banyak mengeluh kalau ibu masih sanggup beli bunga begitu Kak. Jadi saya mau tanya, seberapa berpengaruh sih COVID ini terhadap kita umat beragama, atau
dampak positifnya COVID terhadap kita umat beragama apa begitu, Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adriana. Seberapa pengaruh COVID kepada agama? Mungkin silakan Kak Ika duluan, gantian mungkin. Kak Ika, habis baru Kak Eva menanggapi 2 pertanyaan dari kedua teman. Pertama dari Maria ya. Iya. Bagaimanakah kita tips-tipsnya ini kita jadi bijak dalam media sosial gitu. Kalau dari saya sendiri sih seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi, tergantung kita menempatkan diri, tergantung kita memberi kontribusi kita di media sosial itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita memberi panggung bagi para pencemooh, para provokator gitu, malah mereka semakin di-highlight dan semakin top gitu kan, semakin viral gitu. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Nah, jadi kalau misalnya kita melihat misalnya komentar-komentar yang jelek gitu dalam satu postingan yang positif, nah itu saya rasa sekarang itu udah ada apa juga ya kebijakan dari Instagram misalnya, contoh tadi kan ambil contoh Instagram. Nah, jadi komentar-komentar seperti itu udah ada ininya, apa namanya, sanksinya gitu loh dalam Instagram. Jadi komentar misalnya yang memuat sesuatu yang kurang baik, itu pasti akan secara otomatis itu dihapus oleh Instagram gitu loh. Nah, jadi, dan sebagai juga orang yang bijak dalam misalnya dalam menggunakan media sosial, nah jadi kalau misalnya mau komentar itu ya upayakan yang baik gitu kan. Juga bagaimanakah kita menjadi motivator juga dalam setiap orang misalnya yang sementara galau atau mengalami diskriminasi gitu loh. Jadi turut andil lah berkontribusi dalam kita melihat, mengkritik juga hal-hal seperti itu. Jadi saya kira itu sih masukan dari saya bagaimana untuk menjadi bijak dalam menggunakan media sosial. Juga kalau misalnya kita temui misalnya postingan yang mengganggu psikologi kita, itu kan nggak apa-apa di-report atau dihapus atau di-blok saja, supaya kita hari-hari kita tuh nggak terganggu dengan narasi-narasi yang negatif gitu kan. Itu kalau dari saya. Kemudian pertanyaan dari siapa tadi Kak Ian? Adriana, sejauh mana sih pengaruh COVID dalam agama gitu kan? Nah, kalau dalam sektor ekonomi ya justru yang saya bilang tadi, agama itu bisa menjadi support system gitu loh dalam perekonomian masyarakat gitu. Bukan hanya mementingkan keuntungan secara institusional, tetapi melihat pandemi ini sebagai sesuatu pergumulan dan sebuah misalnya cobaan dari Tuhan untuk memperkuat lagi kekuatan kolektif kita untuk melihat bencana ini gitu loh. Jadi banyak orang yang perlu uluran tangan kita, seharusnya banyak orang yang perlu bantuan dari kita untuk tetap survive dalam pandemi ini sebenarnya. Jadi bukan hanya dalam hal-hal material, tapi juga menjadi apa namanya payung yang mengayomi gitu loh untuk dalam sektor ekonomi, dalam persoalan psikologi juga kan sekarang juga banyak kekerasan dalam rumah tangga itu semakin lama semakin meningkat gitu loh, karena orang-orang kan sekarang aktivitasnya sebagian besar di rumah gitu loh, dan korban kekerasan kebanyakan sekarang itu perempuan gitu. Jadi bagaimanakah kita melihat itu lagi, agama melihat itu lagi, untuk lebih kita memberi perhatian di dalam situ. Jadi agama juga bisa menjadi support system dalam masyarakat, dalam segala sektor gitu. Dalam dunia virtual juga yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian dampak positifnya apa sih dari COVID-19 gitu dalam agama? Nah, lewat dari apa namanya COVID ini kan kita juga semakin memperkokoh iman kita, semakin mendekatkan kita dengan Tuhan, karena
biar bagaimanapun framework dari agama ini menghadirkan sebuah makna gitu loh. Bagaimana agama memberi sebuah makna gitu loh di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kekuatan kolektif kita seharusnya dalam masa pandemi ini terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas gitu loh kehidupan sosial manusia saat ini yang dilanda pandemi COVID. Saya kira sih itu dari saya. Kalau misalnya ada tambahan dari Kak Evans. Baik, saya mungkin menambahkan, saya tidak berani menjawab yang pertanyaan kedua karena menurut saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaannya adik Adriana tadi ya. Mungkin saya lihat ada Bu Bucak, mungkin Bucak nanti bantu menjawab untuk yang pernyataan dan pertanyaan dari adik Adriana ya. Saya coba menjawab yang pertanyaan dari adik Maria. Betul ya, semoga saya tidak keliru menyebut nama. Nah, tadi Maria sempat sebut bahwa Instagram ini gara-gara Maria sebut, saya langsung ambil HP, kemudian coba cek ulang. Di Instagram itu dia punya filter, jadi biasanya semua media sosial itu punya filter. Ada tim di belakangnya yang melatih mesin. Jadi, supaya mesin bisa memilah, itu biasanya dia harus punya pelabelan. Minta maaf ya, saya menjelaskan mungkin sedikit teknis, tapi semoga pemaparan saya bisa membantu kawan-kawan semua untuk memahami secara lebih baik gitu ya. Jadi yang bernuansanya makian, begitu, itu dia akan dideteksi sebagai negatif. Nah, gimana caranya mesin bisa mengenali negatif? Karena kan tidak mungkin admin duduk dan kemudian melihat semua komentar orang, kemudian kasih tahu ini negatif, ini positif, tidak mungkin. Yang melakukan itu adalah mesin. Sehingga kita butuh pendekatan machine learning di sini. Nah, biasanya itu kalau di machine learning itu ada yang namanya clustering dan classification. Untuk kasus seperti ini, itu dia masuk di classification. Kalau clustering itu biasanya dia mengelompokkan tanpa punya label. Nah, sedangkan kalau klasifikasi, dia mengelompokkan karena ada label. Itu mirip kayak kita, ketika kita masih kecil, kita tidak bisa membedakan misalkan mana kucing, mana anjing, gitu ya. Jadi semua binatang yang berkaki 4 kita anggap sama misalkan anjing, atau kita anggap sama seperti misalkan kucing, seperti itu. Seiring bertambah umur kita, atau semakin sering kita melihat, dan kemudian akan tersimpan di memori kita, misalkan orang tua yang bicara ke kita, itu kucing, itu akan terekam di otak kita. Itu juga yang dilakukan kepada mesin. Jadi, setiap kali ada yang dia lihat, gambar misalkan kucing, akan dilabelin kucing, kucing, kucing. Jadi, besok lagi kalau ada sebuah gambar yang mirip kucing, mesin akan secara pintar, seperti halnya manusia, dia akan kemudian kalkulasi, kemudian langsung dia klasifikasi, oh itu kucing, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita punya komentar-komentar negatif, biasanya di media sosial, dalam hal ini kayak di Instagram, seperti tadi Maria bilang, itu mereka punya filter. Filter itulah yang biasanya kita mau aktifkan atau tidak. Kalau kita mau aktifkan, semua komentar orang yang negatif akan langsung di down. Jadi tidak ditampilkan. Tapi kalau kita tidak mau take down langsung, nah akan ditampilkan. Nanti kalau kita protes, baru nanti akan mesinnya belajar lagi. Dikasih tahu, oh ternyata negatif. Tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Jadi mesin learning-nya yang main di belakang itu. Jadi ketika ada tulisan-tulisan atau ada kalimat-kalimat yang negatif maupun positif, itu mesin yang mendeteksi secara otomatis. Jadi timnya Facebook atau Instagram atau Twitter dan seterusnya, itu dia punya tim yang create untuk melatih mesin learning-nya supaya dia bisa langsung klasifikasi. Jadi begitu ada komentar, langsung dia klasifikasi probabilitasnya sekian persen ini negatif, langsung dibuang ke kelas negatif. Positif dibuang ke kelas positif, seperti itu. Jadi kalau kita aktifkan filternya, otomatis dia bisa untuk melakukan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan filter, maka semua komentar kita akan tampil, atau semua komentar orang akan tampil. Nah, kalau tadi Maria bertanya bagaimana cara mengantisipasinya, saya rasa memang kita harus mengedukasi diri kita satu, sudah pasti. Kemudian kita mengedukasi adik-adik kita, dan yang penting juga sebenarnya mengedukasi orang tua kita di atas kita. Karena biasanya yang suka sekali sebar-sebar yang tidak benar, apalagi yang kalimat-kalimat negatif, itu terkadang orang yang sudah tua. Karena apa? Karena sudah malas baca juga, jadi main sebar aja seperti itu. Masuk saya juga salah satu yang biasanya sih suka keliru seperti itu. Nah, itu prosesnya butuh berapa lama? Saya rasa akan sangat lama, karena ini kan kita bisa bilang ini belajar secara digital ya, dan kita dari kecil ketika lahir,
bisa jadi kita belum dikasih pendidikan, saya tidak tahu di pendidikan dasar kita apakah sudah ada pengenalan tentang bagaimana etika di dunia digital. Saya rasa bisa jadi kita belajar secara otodidak gitu kan. Jadi mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Maria, di mesin itu atau sosial media itu sebenarnya dia punya yang namanya itu machine learning untuk memilah, untuk mengklasifikasi. Semoga pemaparan saya, walaupun terlalu teknis, tapi saya berharap kawan-kawan juga bisa paham. Itu, saya kembalikan ke Ian. Ya, terima kasih Kak Evans dan Kak Ika. Kebetulan Kak Caken juga ada. Mungkin Kak Caken akan coba membantu kita. Malam Kakak Abu, tentang titip salam buat adik Jason kan. Ya dengan Ibu Mama. Tadi Halo Buca. Tadi dengar Om Epang ngomong. Oh ya. Kak, tentang pertanyaannya Kak Adriana Kak, yang menyinggung bahwa di dalam satu ibadah ada seorang pendeta mengatakan harus memberi. Kemudian ada seorang jemaat mengatakan sekarang ekonomi susah Kak. Terus pendetanya balik menjawab jangan banyak mengeluh seperti itu. Jadi yang ditanyakan oleh Kak Adriana, seberapa pentingkah pengaruh COVID terhadap agama itu Kak? Mungkin Kak bisa membantu jawab Kak? Iya, terima kasih. Nanti Om Son juga bisa bantu jawab, tapi setidaknya tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang banyak hal ya, tentang bagaimana informasi COVID itu mempengaruhi pemikiran, dia menyediakan diskusi panjang tentang realitas dan hiperrealitas misalnya. Nah, salah satu yang penting adalah dalam agama adalah semacam muncul habitus baru dalam beragama. Dan kemudian dekonstruksi terhadap apa yang disebut sebagai ruang sakral. Nah, ruang sakral dalam pemahaman beragama sekarang ini kan tidak berhubungan dengan tempat, tetapi ruang sakral itu berhubungan dengan mental image kita tentang apa yang disebut sebagai sakral. Jadi dalam konteks itu kemudian konsep ruang menjadi berubah. Tetapi yang kedua juga soal legitimasi. Kalau sebelumnya dalam konteks agama legitimasi atau otoritas agama itu sepenuhnya ada pada pendeta. Sekarang otoritas itu tidak hanya ada pada pendeta, otoritas juga ada pada netizen. Karena otoritas itu tergantung pada satu klik dia. Jadi ketika ibadah-ibadah online, kalau dia tidak suka dengan pendeta, dia bisa pindah. Kalau di gereja kan lu tetap di situ, karena otoritasnya ada pada pemuka agama. Dan otoritas itu terbangun dalam sebuah ruang sakral secara fisik. Tapi dalam konteks habitus baru beragama sekarang ini, maka otoritas agama itu ada pada netizen. Dia tidak lagi ada pada... Karena itu tadi misalnya pertanyaan soal ini kondisi lagi sulit, itu karena otoritas beragama itu tidak hanya ada pada pendeta, dan karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Epang panjang lebar tentang bagaimana percakapan informasi. Ini kan kemudian mengubah cara beragama dari hanya sekedar monolog dari pemuka agama kepada mungkin namanya lebih ke click congregation. Jadi congregation-nya itu klik. Dia congregation-nya itu atau komunitas beragamanya itu dia muncul dalam bentuk tergantung klik kita. Jadi dalam konteks klik congregation ini atau dalam jemaat klik itu, maka tidak bisa lagi hanya monolog, tetapi dialog. Karena itu ketika pendeta bilang memberi, orang bisa bilang ini dalam kondisi yang sulit. Pertama. Yang kedua, dalam konteks dialog itu, kalau sebelumnya otoritas ada pada pendeta dan jemaat mendengarkan di gereja, lalu kemudian ketika orang melihat pendeta, orang
atau pemuka agama, orang lebih melihat dia sebagai subjek yang utuh. Tetapi sekarang yang orang lihat adalah bukan dia muncul sebagai subjek yang utuh, tetapi dia muncul dalam image di screen. Ketika dia muncul dalam image di screen, maka maka pemahaman jemaat tentang dia bukan lagi sebuah subjek yang utuh, tetapi dia screen. Itu sebabnya tadi misalnya Ika dan Om Evang bilang tentang bagaimana komen negatif, yang Ika bilang bisa dihapus misalnya. Salah satu hal yang penting dari komen negatif adalah ketika orang melihat orang lain itu sebagai sebagai objek, sebagai barang. Orang lain bukan subjek. Dalam percakapan saya langsung dengan Ian misalnya, kalau saya dalam percakapan langsung, saya akan menggunakan bahasa yang sangat sopan sekali bisa jadi. Tapi ketika Ian muncul dalam representasi platform media sosial, entah Facebook, entah Twitter, entah Instagram, maka orang lihat Ian itu sebagai objek dalam representasi Instagram, Facebook dan Twitter. Sehingga kemudian orang bisa berkomentar yang negatif dalam konteks itu. Karena orang memahami dirinya berelasi dengan screen. Nah, ini yang nanti pelan-pelan saya kira berubah juga ketika makin lama orang terbiasa relasi subjek dan screen itu, kemudian bisa jadi menjadi relasi subjek, screen, garis miring, garis datar, subjek. Kan sekarang ini kan subjek, screen, garis datar, objek. Bisa jadi ke depan, ketika perkembangan teknologi informasi makin berkembang baik, lalu kemudian image muncul. Kalau dulu kan mulai dengan image putus-putus, lalu kemudian hitam putih. Lalu kemudian sekarang jadi seperti ini. Mungkin ke depan nanti hologram yang muncul kan. Di beberapa film di Amerika kan sudah muncul. Dan biasanya kalau ketika itu sudah muncul di film, itu teknologinya memang sudah ada. Tinggal nanti beberapa tahun ke depan, saya telepon dengan Ian atau dengan Om Evang, nanti yang muncul itu bukan lagi image di dalam komputer ini, tapi hologramnya yang kemudian muncul, seperti saya sedang berbicara secara langsung. Nah, perkembangannya kelihatannya akan makin ke sana, tapi sekarang ini mengapa komen-komen negatif itu terjadi? Karena orang melihat relasinya dengan orang lain yang terrepresentasi dalam platform media sosial itu sebagai relasi saya dan objek, bukan relasi saya dan subjek, begitu. Nah, mungkin itu dari saya, untuk tambah tadi presentasi yang luar biasa dari Om Evang dan Ika tadi, menarik sekali karena kemudian Om Evang melihat dari sisi teknologi informasi dan Ika melihat menganalisis itu dari analisis-analisis sosiologis yang terutama berhubungan dengan komunitas spiritual atau virtual community itu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Kabu. Mungkin ada tambahan dari Kak Wilson tentang pertanyaan ini. Silakan Kak. Terima kasih. Yang pertama, Om Ishak ini kan penyintas COVID, refleksinya sudah luar biasa dalam menjawab pertanyaan itu. Jadi dong bilang LC Om tahu LC? Apa itu LC? Lulusan COVID. Oke. Baik. Nah, mungkin ada satu yang beta bisa bantu menjawab adalah terkait tadi mau memberi apa, karena sedang susah kan begitu. Nah, begini, yang pertama adalah siapa kita sekarang di era virtual ini kan tergantung kalau kita punya Instagram, Facebook, dan macam-macam ya. Instagram itu kan paling banyak data artistik, ya foto. Ya, Instagram itu kan paling banyak foto. Data artistik kita ada di situ. Facebook itu lebih banyak data politik dan Twitter ya. Twitter dan Facebook itu mungkin sekarang lebih banyak data politik. Kita tidak suka pemerintah, tidak suka ini, tidak suka itu. Kalau tidak di status Facebook, ya status Twitter. Lalu Google itu mewakili kita untuk aktivitas kita. Kita mau kemana sudah bingung Google Map, kan begitu. Ya, atau mau mencari sesuatu tempat ini di mana, alamatnya di mana, Google Map. Data aktivitas ada di situ. Mau hiburan buka YouTube kan.
komunikasi kita buka WA. Nah, Instagram, Facebook, Google, YouTube, WA itu terjadi yang namanya interrelasi antar data, dan itu menunjukkan siapa kita. Ya kan? Di virtual. Ya. Dari pemahaman itu, beta kaitkan dengan ekonomi jemaat. Karena ketika ditanya mau memberi apa, ini kan yang tadi ditanyakan itu lebih kepada alasan ekonomi. Dalam konteks gereja misalnya kolekte. Kita mau beri apa ini? Lagi susah. Begitu kan? Nah, di awal-awal pandemi, beribadah di rumah. Itu juga bagi pergumulan pengurus gereja. Ini kolekte tidak masuk, ini bagaimana? Itu. Nah, lalu kemudian sudah ada izin dari pemerintah boleh dengan protokol. Akhirnya kita sudah boleh beribadah tapi dengan protokol. Jumlah yang beribadah tidak boleh banyak dan macam-macam. Pergumulan itu kan tidak jadi bagi beta adalah dalam tanda petik wajar di tengah pandemi keluhan-keluhan itu keluar bagi beta. Karena bagaimanapun pandemi ini dampak ekonominya sangat luar biasa. Nah, jadi mungkin butuh jawaban yang menurut beta tidak dalam jawaban arti secara fisik, tapi mungkin jawaban secara batin. Ya kita berikan dalam bentuk yang lain. Ya kita berdoa, kita berbuat baik di tengah kesusahan, saya kira mungkin lebih ke sana. Sebab kalau arahnya ke ekonomi, waduh, kita kena dampak semua. Mungkin itu tambahan dari beta, semoga membantu mencerahkan karena refleksi yang lebih pas tadi sudah disampaikan oleh Kakak Caken. Terima kasih, Bung Moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Kakak Wilson. Untuk teman-teman yang baru ikut bergabung, yang belum mengenal Ketua Pusatden dan Wakil ya, seperti yang tadi Ketuanya Kak Sekretaris. Kalau suka aja Pak lagi. Kita semudah ke situ Pak lagi. Kalau wakil sekretaris. Sekjen. Sekretaris. Ya, terima kasih untuk semua, terima kasih untuk pembicara. Mungkin yang terakhir kita akan dengar closing statement dari masing-masing pembicara, ada Kak Rika dan Kak Evans. Silakan Kak, waktu 2 menit. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Closing statement untuk kita bersama. Silakan mulai dari yang pertama Kak Evans. Oke, dari saya ya. Wah, saya lihat adik cantik lagi digendong sama Om Icak ini. Biar dia dengar Om, siapa tahu jadi ahli TI ke apa begitu. Aduh Tuhan. Om Ian, sebelum saya tutup ini kelihatannya ada yang mau tanya tuh Lori Tuhenai kalau tidak salah. Mungkin nanti japri saja ya, karena waktu kita juga sudah habis mungkin ya. Jangan marah, Saudara Lori Tuhenai, nanti japri saja mungkin. Nah, closing statement dari saya pribadi merasa eksplorasi data di dunia maya dan semakin canggihnya teknologi tentunya harusnya membuat kita sadar bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan dan dalam hidup kita membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, perbedaan apapun saya rasa kita harus ingat bahwa kita ini sama-sama manusia. Jadi jangan sampai kita saling mendiskreditkan atau jangan sampai dengan adanya teknologi dalam hal ini dunia virtual atau dunia maya dan kemudian kita menjadi semakin saling serang begitu, apalagi karena ini secara maya ya. Kalau kita ketemu langsung bisa jadi tidak sebrutal kalau kita secara maya begini. Jadi saya hanya mau mengingatkan bahwa teknologi diciptakan oleh manusia untuk membantu, bukan untuk merusak. Jadi sebaiknya kita memanfaatkan juga teknologi untuk hal-hal yang baik, yang saling konstruktif ya, membantu kita dalam hidup dari hari ke hari. Dan saya rasa narasi-narasi seperti ini, lintas agama juga harus kita selalu bikin supaya dia naik terus, supaya negara kita ini kan negara yang lagi banyak masalah juga. Dan saya rasa yang kita butuhkan memang harus saling bantu dalam hal-hal narasi-narasi positif lintas agama atau lintas sara gitu ya, suku, agama, ras begitu. Dan saya rasa itu mungkin salah satu hal positif yang teknologi hasilkan. Saya rasa itu closing statement dari saya, Om Ian.
Terima kasih Kak Evans. Kak Ika, silakan Kak Ika. Terima kasih, Ian. Saya kira pernyataan dari Kak Evans tadi sudah juga banyak mewakili apa yang ingin saya katakan. Tapi yang saya mau lihat di sini, seperti juga harapan dari Kak Caken tadi, semoga kita semakin membudayakan untuk memandang orang itu dalam media sosial sebagai subjek, bukan sebagai objek, dan tetap untuk mengontrol diri sambil mengeksplorasi apa yang kita sukai dalam media sosial tanpa ada diskriminasi terhadap satu sama lain. Itu dari saya. Terima kasih, Ian. Ya, terima kasih Kak Ika dan Kak Evan serta semua teman-teman yang sudah Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah ikut bergabung bersama kami. Seperti kata Kak Caken, kata Kak Evans, mohon maaf, teknologi diciptakan bukan untuk merusak, tetapi untuk membantu. Jadi, postinglah yang berbau positif, jangan membuat sesuatu menjadi yang negatif. Ya, terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi dalam diskusi Pusat Demi seri keempat, selanjutnya dengan tema mungkin topik yang akan menarik. Pantau terus IG, Facebook maupun platform media Facebook yang lain. Terima kasih sekali lagi bagi kita semua. Terima kasih kedua pembicara yang ganteng kata. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang negatif tolong ditinggali, yang positif tolong diambil dan disimpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih dari kami untuk teman-teman semua. Atau ada tambahan lagi Kak Ika? Silakan. Ya, mungkin ada tambahan dari panitia. Saya persilakan Kak Yisti atau teman-teman yang lain. Ada info? Saya persilakan. Selamat malam, terima kasih banyak untuk pembicara Kak Rika dan juga Kak Evans, juga moderator. Saya juga terima kasih untuk para teman-teman yang sudah ambil bagian dalam diskusi malam ini. Sekedar mengingatkan saja agar jangan lupa mengisi daftar hadir untuk keperluan pembuatan sertifikat, begitu. Seperti tadi, jangan lupa untuk terus follow media sosial kami, mendapatkan informasi mengenai webinar-webinar yang seru dan insightful yang akan datang. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Yisti, dan selamat malam bagi kita semua. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Malam, terima kasih semua. Terima kasih Om Eva.